Iya, sampaikan Pak. Ketika saya bercocok tanam, tanaman saya ini diserang ular dan pokoknya yang merusak tanaman loh. Nah di situ saya bingung, otak apakah ini yang mau saya racun atau tidak. Kalau saya racun ini adalah hidup, kalau enggak ini tanaman saya rusak. Itu aja penjelasan. Oh iya. Memandangnya, lihat, ketika Bapak Ibu udah sampai kepada maqam makrifat tadi, jangan sekali-kali dibunuh syariat. Jangan sekali-kali dimatikan syariatnya. Bapak Ibu kan sudah makrifat tuh. Allah hanya yang berbuat, Allah hanya yang berlaku, Allah hanya yang berkehendak, baik pada diri maupun di luar diri. Baik wujud manusianya, baik wujud tokeknya, baik wujud hamanya, werengnya dan sebagainya. Namun syariat tak boleh kita bunuh, tak boleh dimatikan. Makanya Nabi itulah contoh dan uswatun hasanah, cara bermakrifat dan cara bersyariat. Contohnya kata Rasulullah, ya, kalau ada namanya binatang yang berbisa masuk di rumah, ini syariat aja dulu. Ular kan namanya, kalajengking kan namanya, kata Ustadz kepesan namanya Pak. Ya, itu ya kalau dalam rumah, kalau dikhawatirkan anak takut, istri takut, ya itu perlu dibunuh dia. Ya, bahkan dalam satu hadis, kalau ada ular di rumah atau lipan di rumah 3 hari, 2 hari, seminggu, itu iblis dan setan itu. Ini kata hadis. Ya, jadi secara syariat hal-hal yang berbisa, yang memberi mudarat kepada diri, kepada anak itu boleh dibunuh. Kalau dalam rumah, kalau tidak dalam rumah jangan dibunuh. Itu secara ilmu syariatnya. Baik itu yang Bapak bilang tadi, tikus kan namanya, hama kan namanya, itu kalau merusak tanaman kita, padi kita, boleh dimusnahkan itu. Situ letaknya kita rahmatan bil alamin dan rahmatan lil alamin bagi mereka. Baik itu manusianya, anak, istri dan sebagainya. Baik petaninya, banyak semuanya jadi rahmat tuh. Karena satu butir nasi yang kita makan tuh banyak terlibat dalam, makanya kita baca doa Allahumma barik, barik lana fima, pakai na tuh Allahumma barik lana, ya Allah berkati ya Allah apa yang aku makan, fima rozak lana, rezeki yang kau berikan kepada kami ya Allah. Kok pakai na di situ? Nah itu, ini sedikit membahas sedikit Pak ya. Kita menanam, kita mau makan tuh, terlibat di situ Pak petaninya tuh, yang menanam hijau tuh. Ada di situ kerbaunya, ada gitu pedatinya, habis itu ada pekerjanya. Kemudian diantar ke pasar lagi, habis di pasar dijual lagi, ya sama orang lain. Baru kita beli sampai di rumah dimasak. Satu butir nasi yang kita makan itu sudah berapa banyak pekerja yang terlibat di dalamnya tuh, mulai dari menanam tuh sampai diantar ke pasar, sampai orang pasar menjual, baru kita beli, baru kita beri anak, istri, suami makan itu. Satu butir nasi banyak terlibat. Makanya kita bersyukur di situ, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu secara syariatnya, makanya disempurnakan. Namun makna secara hakikat Pak, ya, adakah hak Bapak Ibu, ya, adakah hak Bapak Ibu membunuh namanya makhluk kalau Bapak Ibu paham bahwa makhluk itu adalah kezohidan dan kenyataan aku. Casingnya berbeda. Apa yang ada pada diri kita Bapak Ibu dan apa yang ada pada harimau itu sama enggak isi dalamnya itu? Sama itu. Zahirnya kita insan, zahirnya dia disebut harimau. Tapi apa yang ada pada dalam diri insan dan apa yang ada pada dalam diri harimau itu sama-sama ruh tuh, sama-sama hayat dalamnya tuh. Siapa hayat? Hayat itu aku tuh kata Allah. Makanya jangan Bapak Ibu tertipu memandang bentuk dan rupa. Allah yang menciptakan sesuatu padahal dia nyata pada sesuatu. Kalau Allah yang menciptakan sesuatu dan dia nyata pada sesuatu, maka yang menciptakan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Kalau yang menciptakan itu jadi sesuatu, maka sesuatu itu aku, kata Allah. Kan aku bersifat jaiz tadi.
Aku mau merubah diriku menjadi harimau, mau jadi apapun lah namanya, terserah aku. Ya, tapi disitulah aku menjadi rahmat untuk sekalian alam nih. Aku jadikan harimau, aku jadikan kambing, aku jadikan semuanya. Aku ingin jadi rahmat. Semuanya ada maknanya ke Tuhan. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, caranya secara makna hakikat. Bapak ngomong dengan hewan tuh. Apa namanya? Wahai makhluk hama, wahai namanya wereng, tak apalah namanya. Kamu kalau mau makan, makanlah. Tapi tinggalkanlah untuk aku yang menanamnya. Bisa untuk istri, bisa untuk anak dan sebagainya. Coba dilatih itu. Dari hal yang kecil-kecil dulu. Ada semut di rumah Pak Abdul Qadir namanya semut api itu. Ya kan? Kalau Bapak semprot kan cepat kali matinya itu. Kan tidak ada rahmatan lil semut. Kita jadi rahmatan untuk semut. Ngomong, berdialog dengan semut tuh. Wahai semut, engkau hamba Allah, aku juga hamba Allah. Dirimu juga Muhammad, diriku juga Muhammad. Sedangkan diri Muhammad kenyataan Allah, berarti dirimu juga kenyataan Allah, diriku juga kenyataan Allah. Jadi rahmatlah kamu untuk diriku Aniha. Ya, maka yang terpandang itu, pandanglah aku ini juga sama dengan dirimu. Aku juga memandang dirimu adalah sama dengan diri aku. Jadi kalau kita mau bunuh semut, maka yang terpandang diri kita. Ketika semut merusak sesuatu untuk kita, merusak dia, maka yang terpandang adalah diri dia juga di situ. Maka dia tidak mau. Pada saat itu Bapak ngomong dengan hati ngomongnya Pak, bukan dengan nafsu, jangan dengan emosi Pak ngomongnya. Wahai semut, jadi rahmatlah kamu untuk aku. Dirimu dengan diri aku ini sama sebenarnya. Kamu nyatanya Allah, aku juga nyatanya Allah. Kamu bahagian Allah, aku juga bahagian Allah. Pergilah kamu. Tapi kalau kamu tak pergi juga, nanti kalau kamu mati, jangan disalahkan aku. Aku ingin jadi rahmat untuk diriku. Nah, kalau kamu tak mau jadi rahmat untuk aku jadi rahmat untuk diriku. Maka segala sesuatu yang merusak aku akan habiskan di situ. Jadi di situ ketika membunuhnya, jangan dipandang lagi akan diri kita di situ yang berbuat, tapi nyatanya sifat jalalnya Allah tuh nyata pula pada jalal itu.